Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang implikasi kalimat La ilaha illallah. Ibu-ibu yang berbahagia, akidah Islam sebenarnya merupakan kebulatan nilai yang telah menjadi suatu simpul yang kokoh dari nilai-nilai iman yang jumlahnya 70-an lebih. Termasuk di dalamnya yang paling sederhana adalah menyingkirkan duri dari jalanan, dan yang paling tinggi dan sentral adalah ucapan La ilaha illallah. Betapa pentingnya filsafat tauhid yang terangkai dalam kalimat La ilaha illallah, sehingga Rasulullah marah ketika mendengar cerita Usamah. Suatu ketika Usamah bin Zaid, putra dari Zaid bin Harisah, satu-satunya sahabat yang dalam usia 16 tahun telah menjadi panglima perang kaum muslimin. Usamah, pemuda yang gagah berani itu, pernah menebas kepala musuh. Ketika pedang telah terayun dan kepala musuh hampir terpancung, tiba-tiba musuh tersebut mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Usamah berpikir bahwa kalimat itu diucapkan hanya sebagai tipu muslihat agar terbebas dari ayunan pedang. Maka tanpa berpikir panjang lagi, pedang pun terayun dan musuh terkapar bersimbah darah. Pengalaman tersebut diceritakan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menjawab, "Celaka kamu Usamah, mengapa engkau bunuh orang yang telah mengucapkan La ilaha illallah?" Usamah menjawab, "Ya Rasulullah, dia ucapkan kalimat tauhid itu semata-mata untuk tipu muslihat." Rasulullah menjawab, "Apakah kau telah buka dadanya sehingga engkau tahu isi hatinya?" Cerita tersebut menarik untuk direnungkan. Gerangan apa implikasinya sehingga Rasulullah marah kepada Usamah? Dan betapa penting untuk dikaji kembali mengapa kalimat itu begitu penting bagi kehidupan mukmin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Anas, Rasulullah menerangkan 3 pilar tentang dasar-dasar iman. Satu di antaranya adalah al-kaffu amman qala La ilaha illallah, yaitu menahan diri dari pembunuhan terhadap orang yang telah mengucapkan La ilaha illallah. Oleh sebab itu, perlu dikaji kalimat tauhid itu sehingga jelas implikasinya. Yang pertama, pengertian ilah. Arti kata ilah sebagaimana diterangkan oleh Al-Maududi mempunyai banyak arti. Di antaranya adalah 1. Pelindung, penolong, penghilang derita, pemenuh kebutuhan, pengabul permohonan, penimpa mudorot, pemberi manfaat. Yang kedua, yang menguasai aturan hukum alam, yang ditakuti dan ditaati. Yang ketiga, pemilik kekuasaan mutlak, pemilik keagungan yang tak bertara dan tak ada bandingannya. Yang keempat, maha gagah perkasa, dapat mengatasi segala sesuatu, dapat memberi perlindungan dan keselamatan dari bencana. Dan yang kelima, zat yang gaib dari rabaan panca indera. Kalau kita amati arti-arti tersebut, maka kalimat La ilaha berarti menafikan semua arti kata tersebut secara mutlak pada siapapun. Dan dengan kalimat illallah berarti mengisbatkan bahwa arti-arti tersebut hanyalah milik Allah dan wewenang Allah.
Berikutnya, implikasi pemahaman syahadat tauhid. Apabila kalimat tauhid dianalisa sesuai dengan pengertian kata ilah, maka implikasi selanjutnya akan timbul statement-statement. Statement yang pertama, tidak ada pencipta kecuali Allah. La khaliqa illallah. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2 dan 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Dilanjutkan ayat ketiga, Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basaru hal tara min futur. Artinya, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Lalu implikasi yang kedua, tiada yang disembah kecuali Allah. La ma'buda illallah. Hal ini seiring dengan surat Al-Fatihah ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya pada Engkaulah kami memohon pertolongan. Implikasi yang ketiga, tiada hakim yang adil kecuali Allah. La hakima illallah. Surat Al-Maidah ayat 50 mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmul jahiliyati yabghuna wa man ahsanu minallah hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukuman jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Lalu, implikasi yang keempat adalah tidak ada pengatur urusan kecuali Allah. La mudabbira illallah. Quran surat As-Sajdah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam suatu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Implikasi yang kelima adalah tidak ada pemberi rizki kecuali Allah. La raziqa illallah. Lalu yang keenam, tiada yang dicintai selain Allah. La mahbuba illallah. Yang ketujuh, tiada yang ditaati secara mutlak kecuali Allah. La muta'a illallah. Dan yang kedelapan, tiada raja yang sebenarnya selain Allah. La malika illallah. Sesuai dengan Al-Quran surat An-Nas ayat 2, Malikin Nas, Raja Manusia, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Implikasi ke-9, tiada pelindung selain Allah. La waliya illallah. Lalu yang ke-10, tiada yang diagungkan kecuali Allah. La mu'dama illallah. Yang ke-11, tiada yang dipegangi kecuali Allah. La mu'tasima illallah. Yang ke-12, tiada yang menentramkan kolbu selain Allah. La mutmainna illallah. Lalu yang ke-13, tidak ada yang menjadi tujuan kecuali Allah. La ghayata illallah. Yang ke-14, tidak ada tempat berlindung kecuali Allah. Lalu yang ke-15, tidak ada yang menjaga atau memelihara kecuali Allah. Dan yang ke-16, yaitu tidak ada yang dipertuan agung kecuali Allah. Itu adalah implikasi dari syahadat tauhid, dan mungkin masih banyak lagi statement-statement yang bisa kita gali dari Al-Quranul Karim. Berikutnya, konsekuensi pemahaman syahadat tauhid.
Bila syahadat tauhid telah diyakini kebenarannya, sehingga kolbu telah menetapkannya dan lidah menuturkannya, kemudian tauhid tersebut direalisasikan dalam kehidupan nyata, maka konsekuensinya bagi orang tersebut yang pertama, dia akan tunduk dan patuh terhadap semua aturan, norma, dan undang-undang yang ditetapkan oleh Allah dan menolak semua aturan yang bertentangan dengannya. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 51, artinya, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh. Lalu yang kedua, dia hanya akan berdin dengan dinullah yaitu al-Islam dan menolak semua bentuk din lainnya yaitu dinul jahiliyah tradisional maupun jahiliyah modern. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 85, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yabtaghi ghairal islami din fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di negeri akhirat adalah orang-orang yang merugi. Lalu yang ketiga, dia hanya ridho terhadap satu manhaj hidup, yaitu manhajul Islam sebagai suatu sistem hidup yang sempurna. Abul A'la Al-Maududi mengatakan, Islam is not a mere collection of dogmas and rituals, it is a complete way of life. Islam bukanlah hanya kumpulan dogma dan ritual, tetapi dia adalah pandangan hidup yang lengkap. Hal ini berarti tertolaklah sekularisme dan muncullah sebagai penggantinya pandangan Islam kafah. Surat Al-Baqarah ayat 208 mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Terakhir, syirik sebagai lawan tauhid. Tauhid sebagai satu-satunya pandangan hidup yang benar akan menolak semua bentuk yang bertentangan dengannya, yaitu syirik. Bentuk tersebut seperti bentuk penuhanan terhadap nafsu, pimpinan negara seperti Fir'aun, benda-benda mati seperti bintang, planet, pohon, batu, sungai, dan binatang, juga bentuk penuhanan kepada manusia seperti Al-Masih dan Uzair, penuhanan terhadap jin, malaikat, dan syaitan seperti Roh Kudus, Nyi Roro Kidul, dan termasuk syirik terhadap rahib atau ulama apabila mereka mengharamkan yang dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah, kemudian kita mengikutinya. Dan juga dikategorikan syirik bila dijadikan harta, tahta, dan syahwat sebagai ilah. Demikian implikasi yang bisa dipahami dari kalimat La ilaha illallah. Maka bila kalimat tauhid tersebut benar-benar diucapkan sesuai dengan implikasi yang ada dengan tulus dan ikhlas dari nurani seorang mukmin, tentu berhaklah dia masuk surga. Sebab kalimat itu merupakan butir mutiara yang digali dari lautan kehidupan yang paling dalam. Akhirnya kita ucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Demikian ibu-ibu apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.